Pagi hari kemudian, pagi ini Syafril bangun-bangun terasa menggigil. Alex yang menyadari langsung panik. Morning sayang. Syaf, lo kenapa? Lo dingin? Astaga, badan lo panas. Lo demam Syaf, ucap Alex langsung menyelimuti tubuh bugil Syafril. Pantat gue nyeri banget Lex. Sepertinya semalam kita kebanyakan. Oh ya? Aduh, kenapa semalam lo gak nolak aja? Kan gue jadi gak enak. Dan lo tahu, ini pertama kali bagi gue ngefuck cowok semalam sampai 5 kali. Apalagi ini baru pertama kali buat lo. Sorry ya, gue jadi gak enak. Duh, gue harus gimana nih? Gak apa-apa Lex, gue gak marah kok. Gue juga menikmati. Gue puas juga kok, lo hebat. Tapi gue gak tahu kenapa pagi ini bangun-bangun pantat gue nyeri. Syaf, boleh gue lihat? Gak perlu, mendingan lo balik aja Lex. Jangan sampai lo telat ke sekolah. Hari ini gue gak masuk aja. Gue gak kuat, kayaknya duduk seharian di sekolah. Gue panggilin Om VI ya, biar Om VI kasih tindakan sama lo. Gue bakal suruh Om VI kasih salep. Gak usah, bilang aja gue masih tidur. Gue masih ngantuk. Buruan, gue pengen istirahat. Oh, oke. Gue balik ya. Gue ntar istirahat kesini, ngecek lo. Kabar-kabarin gue ya. Alex pun keluar kamar. Dan ketika keluar kamar, bertepatan dengan Om VI dan Pak Mike yang keluar kamar. Lex, Syafril mana? Syafril belum bangun Om. Bener-bener tuh anak. Gak sekolah apa? Oh iya Lex, Om bisa minta nomor HP kamu. Dan kamu punya nomor teman-teman Syafril yang lain? Tolong kamu save nomor Om. Dan kirim-kirim nomor-nomor teman-teman Syafril. Oh, ada Om, sebentar. Sudah Om. Masuk Om. Masuk, terima kasih. Aku pulang dulu ya. Buru-buru ke sekolah. Saya juga Om. Kenapa kalian gak sarapan sekalian dulu di sini? Simbok di bawah sudah buat sarapan untuk kita. Makasih Om, sudah mepet. Lain kali aja Om. Ya sudah, hati-hati ya Lex. Iya Om. Aku balik ya See you. Begitu Alex dan Pak Mike pulang, VI buru-buru masuk ke kamar Syafril. Dan begitu masuk, Syafi'i melihat Syafril meringkuk menggigil dengan tubuh berbalut selimut. Syafril, astaga, kamu kenapa nak? Badan kamu panas sekali. Syaf, kenapa semalam susunya gak diminum? Lupa Om. Lupa? Ya sudah, kamu kenapa bisa seperti ini? Katakan sama Om. Apa kamu masuk angin? Enggak Om. Syafril. Syaf, katakan sama Om. Katakan nak. Om, pantat Syafril perih. Seketika Om VI menatap Syafril sepersekian detik. Dan Syafril takut ketika Om VI menatapnya. Syaf, sini Om lihat. Jangan Om. Sini Om lihat. Set. Om VI membuka paksa paha Syafril lebar-lebar yang membuat Syafril malu. Tapi tak bisa apa-apa dan hanya bisa pasrah saja. Tunggu sebentar, ucap Om VI menatap Syafril, lalu beranjak dari ranjang, lalu keluar sembari mengambil susu semalam yang tak utuh, tak tersentuh Syafril sama sekali. Entah apa yang ada di pikiran Syafi'i saat ini. Yang jelas, Syafril melihat tatapan wajah Syafi'i seperti sedih bercampur kecewa. Tapi untung saja Om VI-nya itu tak sedikit pun memarahinya. Dengan masih paha yang terbuka, Syafril menunggu Om VI kembali ke kamarnya. Rasa perih masih ia rasakan. Jujur, Syafril tak menyesali bercinta semalaman bersama Alex. Syafril juga menikmati. Alex juga luar biasa. Hanya saja Syafril melakukannya masih dengan bayang-bayang Om VI-nya. Itu yang membuat Syafril kurang rileks dan membuatnya lecet-lecet. Apalagi ini baru pengalaman pertamanya. Ya, bukan Om Syafi'i yang merenggut perjakannya, tapi Alex. Tak apa, nasi sudah menjadi bubur. Tak perlu disesali. Suara langkah kaki Om VI terdengar. Syafril menutup kedua pahanya. Cekrek. Om VI kembali bersama Simbok dengan membawa 2 baskom air hangat, lap, handuk, lengkap dengan kotak obatnya. Dan Simbok yang membawa sepiring sandwich dan segelas susu hangat untuk Syafril. Makasih Mbok. Iya Den, kasihan Dek Syafril.
Ucap Simbo lalu kembali turun ke bawah. Om Vi menutup pintu, lalu kemudian menghampiri Syafril. Tanpa sepatah kata pun, Om Vi membuka selimut Syafril, lalu mengambil satu baskom berisi air hangat dan mencelupkan lap, kemudian membasuh tubuh Syafril. Syafril memperhatikan Om Vi yang masih terdiam tak bicara. Setelah membasuh tubuhnya, kini Om Vi mencelupkan lap lain di baskom yang berbeda, di mana Om Vi meneteskan sesuatu di air hangat itu, mungkin cairan antiseptik atau yang lain, lalu mencoba merenggangkan kedua paha Syafril dengan pelan-pelan dan mulai membasuh lubang kemerah-merahannya. Aduh, perih Om. Tahan, Om membasuhnya agar bersih dari kuman sebelum Om mengoleskan salep. Tahan nak. Iya Om, jawab Syafril saat Om Vi mengelap dengan lembut lubang Syafril yang lecet. Dan ketika Om Vi mengelapnya, Syafril sembari menahan perih juga diam-diam memperhatikan Om Vi-nya. Sikap Om Vi yang gentle, perhatian dan sayang kepadanya sepertinya membuat Syafril malah semakin kesulitan menghilangkan rasa cintanya pada bapak angkatnya itu. Syaf, masih perih? Iya Om. Sekarang Om akan mengoleskan salepnya. Tapi jangan khawatir, salepnya tidak membuat panas, malah akan terasa sejuk dan dingin di lubangmu. Renggangin lagi kakinya, yang lebar. Iya Om, lebih baik pantat kamu diganjel bantal aja, biar lebih mudah ngolesnya. Sini, nah gitu, siap? Iya Om. Om Vi mulai mengambil salep, membukanya, lalu Syafril seketika menggigit bibirnya saat jempol Om Vi itu mengelus lubang lecetnya. Dan aneh, bukannya terasa sakit, benar kata Om Vi, terasa sejuk. Dan sialan, olesan jempol Om Vi membuatnya terangsang. Diam-diam batang Syafril terbangun dengan sendirinya. Syafril malu bukan kepalang, dan Om Vi yang menyadarinya namun tak berkomentar apapun dan berusaha cuek. Padahal di dalam hati Syafi'i heran, anaknya ini benar-benar memiliki hasrat kepadanya. Tak hanya Syafril, jujur saat jempol Vi mengoleskan salep di lubang Syafril, Syafi'i juga tergoda. Namun lagi-lagi dia berusaha sekuat tenaga mengabaikannya. Sekuat mungkin Syafi'i berusaha agar jangan sampai menyentuh anak angkatnya sendiri. Meskipun jujur, Syafril benar-benar selalu menggoda setiap harinya. Syaf, sudah. Bagaimana nak? Lumayan Om. Sebentar, badanmu masih panas. Kamu harus minum obat. Tapi Om ambilkan baju dulu. Kamu harus pakai baju dulu. Iya Om, ucap Syafril mulai menunjukkan senyumnya. Om Vi mengambilkan baju lalu membantu Syafril memakaikannya. Dan setelah selesai, Om Vi mengambilkan sandwich dan susu hangat untuk Syafril. Syaf, ayo sarapanlah. Makan sandwichnya, setelah itu minumlah susunya, kemudian minum obat, dan istirahatlah. Om akan telepon kepala sekolahmu, dan memberitahukan kepada wali kelasmu kamu izin hari ini. Ucap Om Vi mengelus rambut Syafril. Entah mengapa Syafi'i tak mau bertanya pada Syafril tentang semalam. Syafi'i lebih memilih diam saja, toh semua sudah terlanjur. Syafi'i lebih mementingkan kesehatan Syafril. Sudah Om, sekarang minum obatnya. Om yakin, nanti malam saja lukanya sudah kering. Ayo, minum obatnya. Ini, air putihnya. Iya Om. Syafril pun meminum obat pemberian Om Vi. Dan setelah selesai, Om Vi mengambil gelas dari tangan Syafril, lalu meletakkannya di nakas. Kemudian, Syafi'i merebahkan tubuh Syafril. Kamu masih panas. Pakai selimutnya. Dan istirahatlah. Jangan mandi dulu sampai siang. Biarkan tubuhmu mengeluarkan keringat. Dan ketika panasmu nanti sudah turun dan kamu merasa gerah, mandilah dengan air hangat. Mengerti? Mengerti Om. Ucap Syafril, dan tiba-tiba Om Vi merebahkan tubuhnya dan memeluk tubuh Syafril dari belakang yang membuat Syafril terkejut. Syafril deg-degan. Syaf, jangan main-main dulu sebelum lubangmu benar-benar pulih. Dan usahakan pakailah kondom untuk menghindari penyakit. Om sayang kamu. Om gak tahu apa yang membuatmu berani melakukan ini. Entah ini kemauanmu sendiri atau karena faktor lain. Tapi yang jelas, jika kamu melakukannya karena Om,
Om minta maaf ya. Om sayang kamu, Syaf. Om sayang banget. Sekali lagi Om gak mau ngerusak anak Om sendiri. Om ingat bapak dan ibumu. Syafril tak menjawab. Lagi-lagi justru Syafril meneteskan air mata sembari menikmati pelukan Fi kesayangannya. Rasa nyeri di pantatnya mulai memudar, namun rasa nyeri dan kecewa di hatinya masih ada dan belum hilang. Syafril lelah. Syafril merasakan sedih yang teramat sangat. Namun di sisi lain, pelukan Syafi'i begitu terasa nyaman ia rasakan dan sedikit mengurangi rasa dingin yang membuatnya menggigil. Pelukan hangat Syafi'i itu lambat laun berhasil membuat Syafril memejamkan mata. Syafril yang lelah akibat begadang karena pergulatannya bersama Alex akhirnya tertidur. Dan ketika menyadari Syafril terlelap, Syafi'i perlahan-lahan melepas pelukannya. Dan cups, Syafi'i mengecup pipi Syafril, lalu membawa perlengkapannya dan keluar kamar. Di sekolah, pagi ini di kelas, sahabat-sahabat Syafril pada riuh. Itu karena Angga yang sedari tadi menghubungi Syafril, namun Syafril tak mengangkat-angkatnya. Semuanya pun panik. "Ini anak kenapa sih? Kagak diangkat-angkat? Tumben," ucap Angga kesal. Dan tiba-tiba Jo datang tanpa Jessica. "Jo, Jessica mana?" Jessica izin. "Ada apa? Kenapa kalian panik? Syafril mana? Tumben dia belum datang." "Itu dia yang mau kita tanyain juga sama lo. Soalnya semua nelpon gak diangkat-angkat." "Tumben, bukannya semalam jalan sama kalian? Gue gak ikut." "Iya sih, semalam dia kagak kenapa-napa, aman-aman aja. Alex telepon. Soalnya dia bareng Syafril semalam. Gue khawatir sama tuh anak. Kenapa ya? Itu dia baru datang. Tapi kok gak bareng Syafril?" teriak Cindy dan Alex terlihat masuk kelas dan menghampiri semua. "Lex, si Syafril mana? Kok dihubungi gak bisa-bisa?" "Syafril sakit, dia izin." "Apa? Sakit apa?" Sakit demam." "Iya, demam," jawab Alex terlihat panik yang membuat Jo curiga dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Perasaan semalam gak kenapa-napa tuh anak deh. Emang kalian semalam pulang kehujanan? Kan lo nganter dia pakai mobil," ucap Angga penasaran. "Dah, yang namanya orang masuk angin emang harus nunggu kehujanan dulu," ucap Sandi menenangkan. "Ya kagak sih. Udah, lo pikir manusia sehat terus gak ada ambruknya? Bukan gitu, San. Di antara kita si Syafril paling jarang izin. Kalau bolos baru iya." Udah, nanti pulang sekolah kita langsung ke rumah Fi, tengok dia." "Siap." Bel bunyi, guru datang. Entah mengapa Jo menatap Alex dengan tatapan tak suka dan penuh curiga. Jo diam-diam mengirimkan pesan pada Syafril. Namun ternyata benar, Syafril tak kunjung-kunjung membacanya. Jo jadi khawatir. Hari ini Jo bebas karena Jessica izin. Dia bisa ikut menemui Syafril pulang sekolah. Dan Alex sendiri yang menyadari tatapan sinis Jo kepadanya terlihat santai saja. Toh Alex lega karena kini tak perlu bersaing lagi. Karena Syafril sudah jatuh ke tangannya dan tinggal menunggu pengakuan dari Syafril sendiri pada para sahabat-sahabatnya. Alex pun santuy. Siang hari kemudian, siang ini Syafril baru saja bangun. Rasa nyeri di pantatnya sudah lumayan hilang. Meski ketika bergerak masih sedikit tak nyaman. Syafril berniat mandi. Namun sebelum mandi, Syafril mengecek HP-nya. Banyak sekali pesan dan panggilan tak terjawab. Dari Angga, Sandi, Jo, Alex, dan terakhir dari Fi-nya. Dan belum sempat membuka pesan-pesan di HP-nya berbunyi. Fi menelponnya. "Syaf, sudah bangun nak?" "Iya Om, baru bangun." "Gimana pantatnya? Masih sakit?" "Mendingan Om, ini mau mandi." "Jangan lupa pakai air hangat ya." "Iya Om." "Om mau pulang. Kamu pasti belum makan siang. Kamu mau makan apa nak? Om bawakan." "Gak usah Om, makan di bawah aja sama Simbo." "Ya sudah, kita makan siang bersama ya." "Iya Om." Tut tut tut. Alex menelpon. "Syaf, apa kabar sayang?" "Udah mendingan Lex. Kamu kok bisa nelpon? Jam kosong. Bentar lagi pulang. Kita semua mau nengokin lo." "Lo gak bilang sama mereka gue sakit pantat kan?" "Enggak lah, maaf ya. Semalam gue terlalu bersemangat." "Iya,
Gak apa-apa, gue kepikiran terus sama lo, gue kangen sama lo. Kalau gitu sampai ketemu ntar ya, gue mau mandi dulu. Lo mau dibawain apa? Apa ya? Pizza aja deh. Oke. Tut tut tut. Tok tok tok. Dek Syafril, udah bangun? Cekrek. Mbok, udah Mbok. Alhamdulillah, si Mbok mau masak. Mau dimasakin apa? Apa aja Mbok? Soalnya Om Vi juga mau makan siang di rumah. Gak cuma Om Vi. Dan oh iya, masaknya agak banyak kan ya Mbok. Soalnya teman-teman Syafril mau datang. Siapa tahu mereka numpang makan juga. Hehe. Oh iya dek, si Mbok masak sekarang. Iya Mbok. Syafril pun bergegas mandi dan bersiap hendak bertemu Om Vi dan teman-temannya. Di jalan, mobil Syafi'i saat ini berjalan menuju pulang. Syafi'i tak sabar bertemu Syafril, dan ketika Syafi'i sedang menyetir, Mike menelponnya. Mike, gimana? Gak apa-apa, aku cuma mau kasih tahu kalau malam ini kita gak bisa ketemuan dulu. Kenapa? Aku masih nemenin murid pertandingan persahabatan. Oh, it's okay. Semangat ya, Pak Guru. Thanks I. Tut tut tut. Entah mengapa, Syafi'i malam ini ingin mengajak Syafril jalan-jalan berdua saja, mumpung Mike ada acara. Syafi'i merasa rindu beberapa hari ini sedikit renggang dengan anak angkatnya itu. Meski tak bermaksud memberi harapan, namun Syafi'i ingin sedikit menyenangkan anak angkatnya itu. Ya, Syafi'i ingin ada waktu berdua saja dengan Syafril. Mobil Syafi'i pun tiba, dan Vi terkejut ketika di depan rumahnya rombongan teman-teman Syafril juga baru saja datang. Mobil Alex pun juga baru tiba. Syafi'i pun keluar dari mobil. Siang Om, sapa Angga dan yang lain. Siang, ayo masuk. Makasih Om. Yuk guys. Semua teman-teman Syafril pun masuk, termasuk Alex yang baru masuk dan membawa beberapa kotak pizza. Silakan duduk. Sebentar ya, Om panggilkan Syafril di atas. Ya Om. Dan sebelum ke atas, Vi mampir ke dapur menemui Simbok dulu. Den, Simbok udah masak banyak. Makan siang udah siap. Terima kasih Mbok. Saya panggil Syafril dulu ya. Iya Den. Syafi'i pun naik ke lantai 2 menuju kamar Syafril. Tok tok tok. Syaf. Om. Syafi'i menghampiri Syafril dan memeluk tubuhnya sembari mencium kepalanya. Gimana? Enak kan? Iya Om. Syafril tetap berusaha tersenyum meski rasa kecewanya masih ada. Teman-teman kamu sudah menunggu di bawah. Om mau sholat dulu. Setelah itu kita makan siang bersama. Turunlah, temui mereka. Iya Om. Syaf? Ya Om. Malam ini kalau bisa kamu jangan keluar dulu dengan teman-teman kamu. Kenapa Om? Om pengen ngajak kamu jalan-jalan berdua saja. Memangnya Om gak jalan sama Pak Mike? Mike lagi sibuk nemenin murid yang sedang pertandingan. Seketika senyum Syafril mengembang. Malam ini Syafril bisa berduaan bersama Om Vi. Ya, meski tak ada yang spesial dari keduanya, tapi jujur, sekecewa-kecewanya Syafril pada Om Vi tak bisa menghilangkan rasa sayang dan rindunya untuk selalu ingin berduaan dengan Om Vi-nya itu. Syafril pun mengangguk. Syafi'i pun tersenyum lega, lalu keluar dari kamar Syafril dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Syafril pun turun ke bawah menghampiri teman-temannya. Woi, bro, teriak Angga. Lalu Jo dan Alex seketika kompak berdiri dari tempat duduknya yang membuat Sandi dan yang lain terkejut. Syaf, gimana keadaan lo? Tanya Jo panik. Syaf, sapa Alex tersenyum santuy. Oh, gak apa-apa, panas gue udah turun. Syaf, ini gue bawain pizza pesanan lo. Gue juga bawa pizza lebih buat lo pada, ucap Alex pada Syafril dan yang lain. Oh, iya, makasih. Thank you bro, ucap Angga senang. Syaf, gue bawain es kelapa muda kesukaan lo, ucap Jo seakan tak mau kalah. Oh iya, thanks. Syafril pun duduk dan Alex duduk di sebelah kanan Syafril, sedangkan Jo sendiri di sebelah kiri Syafril. Syaf, lo gimana ceritanya bisa demam? Emang lo habis hujan-hujanan? Kagak, gue juga gak tahu kenapa, namanya juga penyakit gak? Ya juga sih, syukurlah
sekarang lo baik-baik aja. Gue khawatir sama lo, Syaf, ucap Joe menyentuh paha Syafril yang seketika membuat Alex merangkul Syafril. Oh, gue gak apa-apa kok, santai. Seketika Joe melirik Alex dan Alex menatap Joe dengan tatapan mata yang seolah-olah berbicara. Dia punya gue. Syafril merasa tak nyaman, apalagi ketika melihat Angga dan yang lain memperhatikan ketiganya. Syafril gak bisa biarin ini semua. Syafril harus memberi kejelasan agar semua jelas. Syafril juga sudah berjanji pada Alex untuk jujur pada teman-temannya, termasuk pada Joe, agar Joe tak berani dekat-dekat lagi. Oh iya, kalian udah pada makan belum? Ya, biasalah di kantin tadi, sekarang lapar lagi. Kita keluar yuk, ucap Angga. Gak usah keluar, gue mau ngajak kalian makan siang di sini aja, sekaligus ngerayain hari jadian gue sama Alex. Apa? Jadian? Ucap Joe shock. Jadian? Teriak yang lain tak kalah terkejut, namun terlihat turut senang, kecuali Joe yang justru terlihat kecewa, namun tak bisa berbuat banyak. Syaf, Om, ajak anak-anak makan siang. Ayo, si Bo udah nyiapin. Iya Om, yuk guys, kita makan bareng. Asik, kebetulan lapar. Hehe, ucap Angga. Dasar, kalau makan aja cepet, ejek Sandi. Semua pun menuju meja makan. Dan ketika Alex seolah hendak berebut duduk di sebelah Syafril, Joe seketika mundur, tak berani mendekati Syafril lagi. Dan di sebelah Syafril ada Om Vi yang duduk di dekatnya. Joe hanya bisa menyesali. Ini semua karena kurangnya ketegasan dalam dirinya. Hingga Syafril lebih memilih Alex daripada memilihnya. Joe berharap Alex tak sungguh-sungguh pada Syafril. Joe masih tak rela Syafril bersama Alex. Ayo semua, silakan, jangan sungkan-sungkan. Makan yang banyak, semua harus habis dan jangan ada yang tersisa. Tenang Om, si Angga jagonya ngabisin Om, ucap Sandi. San, bikin malu gue aja lo, ucap Angga. Syaf, makanlah sayur yang banyak, supaya kamu lekas sehat, ucap Om Vi sembari menyendokkan sayur di atas piring Syafril. Iya Om. Alex terlihat senang jika Om Vi yang memperhatikan Syafril, berbanding terbalik dengan Joe. Sudahlah, Alex melihat Joe kali ini hanya diam saja, dan semuanya pun makan bersama, sembari mengobrol masalah di sekolahan. Dan tak lama kemudian semuanya selesai, dan teman-teman Syafril pun pamit pulang. Syaf, Om, kita pamit balik dulu ya, besok lo masuk kan? Syaf, ntar malam lo istirahat aja ya, jangan kemana-mana, ucap Alex. Oh, kebetulan saya mau ngajak Syafril keluar, ucap Vi merangkul Syafril. Ya Om, kalau gitu kita pamit, makasih banyak. Makasih banyak Om. Sama-sama, hati-hati ya, jangan ngebut. Semuanya pun pulang dan tinggal Syafi'i dan Syafril. Om, ya? Om gak kasih tahu ibu kan kalau Syafril sakit? Tentu saja tidak. Om juga gak mau buat ini panik. Om bisa mengatasimu sendiri. Syukurlah Om. Sekarang kamu minum obat lagi dan istirahatlah di kamar. Om mau balik ke klinik dan nanti malam Om mau ngajak kamu makan malam di luar. Iya Om. Sana istirahat. Iya Om. Syafril pun naik ke lantai 2 dan Syafi'i kembali ke klinik. Di klinik, setelah sampai di klinik, Syafi'i mendapat laporan jika ada pasien yang ngeyel ingin bertemu, tapi belum ada janji. Pak, ada pasien yang ngotot ketemu Pak Dok, tapi belum ada janji. Gak apa-apa, kebetulan saya ada janji jam 4 sore nanti. Di mana dia? Saya suruh tunggu di luar ruangan Pak. Ya sudah, biar saya temui sendiri saja. Baik Pak. Syafi'i pun berjalan menuju ruang tunggu konsul. Ton, kenapa gak telepon dulu? Ayo masuk, teriak Syafi'i yang langsung menarik pundak Tono dan membawa masuk ke ruangannya. Aku tadinya mau chat kamu. Lah kok HP-ku mati, habis baterainya. Aku numpang cas dulu ya. Oh, sini HP-mu. Ada apa? Ada keluhan lagi? Iya, semalam kumat. Udah 2 hari obatku habis. Kenapa gak bilang sama aku? Kebiasaan kamu. Padahal kemarin aku ke rumahmu. Kamu gak ada. Aku lupa. Sini,
Aku cek tensi kamu. Vi pun mengecek tensi Tono. Tono terlihat deg-degan. Relax Ton. 150, turun. Sebelumnya 180. Oh ya, alhamdulillah. Itu masih tinggi dan belum normal. Kalau sampai 120 baru bagus. Tapi gak apa-apa, setidaknya ada penurunan. Kurangi konsumsi makanan yang aku saranin. Udah aku kurangin, sampai sebel aku tiap hari dimasakin sayur bening, tempe rebus sama sambel. Sambelnya juga direbus, udah gak dikasih makan ikan asin lagi. Ya iyalah, bisa kumat darah tinggimu jadi 200, oleng deh. Makanya itu, terakhir beli mie tek-tek juga seminggu yang lalu. Ton, aku rasa bukan hanya faktor makanan yang membuat penyakitmu cepat naik dan turun, tapi juga pikiran, stres. Kamu harus bisa mengkontrol itu semua. Jangan banyak pikiran, tenangkan pikiranmu. Apa yang kamu pikir? Apa kamu masih punya hutang di luar? Katakan, aku akan melunasinya. Oh, enggak. Utangku yang waktu itu udah kamu bayar. Aku gak punya utang lagi. Alhamdulillah, keuangan masih cukup. Lalu kamu stres mikirin apa? Syafril baik-baik saja sama aku. Kamu tenang saja. Ton, Syafril sebentar-bentar pulang menengokmu dan juga Tini. Syafril sayang sama kamu, Ton. Apa kamu tidak sayang sama anakmu sendiri? Tono merunduk terdiam. Apa kamu tidak ingin memaafkan dan menerima darah dagingmu sendiri? Sampai kapan, Ton? Sampai kapan kamu membebani diri kamu sendiri seperti ini? Ini adalah salah satu faktor yang membuat kamu stres dan menimbulkan penyakit. Cobalah untuk ikhlas dan legowo menerima Syafril. Syafril anak yang baik. Dia hanya berbeda. Tapi dia tetap anak yang menyayangi kedua orang tuanya. Aku bisa mendidiknya, mencegah dan menjaganya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi aku tidak bisa merubahnya. Syafril, tetaplah Syafril, putramu. Tono masih tak menjawab. Ton, aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi tolong, kalau kamu memang tak peduli dengan Syafril, minimal pedulikan dirimu, pedulikan kesehatanmu, dan pikirkan perasaan Tini. Tini sangat menyayangi Syafril. Sudahlah. Tujuanmu kesini untuk berobat, bukan? Jangan sampai kamu kesini malah jadi tambah stres. Nih, obatmu. Berapa, I? Apanya yang berapa? Sudah ku bilang jangan pernah kepikiran ngeluarin duit sepeser pun. Karena untuk sahabat, aku akan memberikan pelayanan yang terbaik. Gratis, seumur hidup. I, jasamu begitu banyak. Kamu dan Tini yang berjasa membantuku sampai seperti ini. Betapa nakalnya aku dulu. Makasih banyak ya, I. BTW kamu dari mana? Dari belanja rokok buat jualan. Terus pas ingat obat habis, sekalian mampir ke sini. Udah makan belum? Belum. Ini mau beli makan mie ayam, tapi takut keinget ini. Ikut aku. Ada mie tek-tek sehat di kedai langgananku. Aku rasa sekali-kali tak apalah. Tapi setelah ini, begitu pulang, minum obatnya. Yang bener, I. Iya. Nanti kalau Tini marah-marah, ngomel-ngomel gimana? Bilang aja Vi yang traktir dan katanya gak apa-apa sekali-kali. Mie-nya juga sehat dan rekomen sama Vi. Oh, kalau gitu gak bakal marah dianya. Vi pun mengajak sahabatnya itu membeli mie tek-tek kesukaannya. Meski Syafi'i baru saja makan siang di rumah bersama Syafril, namun Syafi'i kali ini masih makan lagi bersama Tono demi menyenangkan sahabatnya. Ya, itulah Syafi'i, selalu ramah pada siapa saja, tapi tidak mudah berteman dengan siapa saja, hanya orang pilihannya saja. Dan Vi akan bersikap luar biasa pada orang-orang yang terpilih. Malam hari kemudian, malam ini Syafril tengah bersiap menunggu Om Vi-nya datang. Dengan memakai celana jeans dan t-shirt casual dan memakai jaket hitam necis membuat Syafril terlihat tampan dan stylish. Entah akan diajak kemana Syafril oleh Om Vi. Yang jelas, malam ini Syafril sangat bersemangat, sampai-sampai lupa pada rasa kecewanya. Sembari menyisir rambut lurusnya, HP-nya berbunyi. Alex menelponnya. Hai, ganteng banget. Mau kemana? Kan mau jalan sama Om Vi. Kelihatannya happy banget. Hehe.
Gue kangen banget sama lo, Syaf. Kayak pengantin baru aja tadi ketemu, sekarang kangen lagi. Serius, gue kangen. Cuman gue nahan aja deh ketemu lo. Meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Takut bikin lo lecet lagi. Besok juga ketemu di sekolah. Tapi besok boleh kan kalau cuma kissing doang? Mobil Om VI datang. Udah dulu ya. Kabar-kabar ya. Sip. Tut tut tut. Syafril buru-buru merapikan rambutnya. Dan tak lama kemudian Om VI mengetuk pintu. Tok tok tok. Cekrek. Om. Wah, udah cakep anak Om. Om mandi bentar ya. Habis ini kita langsung cabut. Iya Om. VI pun mandi. Dan Syafril yang haus turun ke dapur mengambil minum sembari menunggu Om VI. Mau kemana dek? Rapi amat. Mau jalan Mbok sama Om VI. Oh gitu. Kalau gitu Mbok gak usah masak ya. Iya Mbok gak usah. Kita mau makan di luar aja. Syaf, yuk nak. Mbok pergi dulu ya. Iya Den. Keduanya pun masuk mobil. Dan mobil pun jalan. Syafril melihat Om VI terlihat tampan malam ini. Cepet banget Om mandinya. Emangnya kamu lama di kamar mandi? Nyabun. Om tahu aja. Om pernah muda, Syaf. Kita mau kemana Om? Om akan bawa kamu bakar-bakaran di sebuah restoran di atas bukit. Kita bisa bakar sate, seafood, juga jagung bakar. Wah, Syafril lama gak makan jagung bakar. Kamu udah gak marah lagi kan sama Om? Syafril tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Namun meski Syafril tak marah, bukan berarti Syafril berhenti berharap pada Om gantengnya itu. Rasa ingin memiliki seutuhnya masih ada. 45 menit kemudian, mobil pun sampai. Syafril bersemangat. Selamat malam, sudah reservasi? Ah, sudah Mbak, atas nama VI. Oh, Pak VI, untuk ruang VVIP ya Pak? Betul. Mari silakan saya antar. Terima kasih. Ucap VI sembari merangkul Syafril. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Syafril tak henti-hentinya takjub. Silakan, staf kami akan mengantar makanannya. Terima kasih. Wah, Om, tempatnya bagus sekali. Suka? Suka banget Om. Makasih banyak Om. Tak lama kemudian, staf restoran datang membawa bahan grill, lalu menyalakan api unggun. Kemudian keluar meninggalkan Syafril dan VI. Nah, tunggu apa lagi? Bantu Om bakar. Kamu siapkan bumbunya, Om yang bakar. Iya Om. Wah, ada bakso bakar, sosis, udang, beef, ayam, jagung. Waduh, bisa kalap nih kalau makan enak gini. Syafril, jadi keinget ibu sama bapak. Kapan-kapan kita ajak mereka dinner bareng. Tapi Syafril takut bapak Om. Gak bakal, percaya sama Om. Tadi bapakmu ke klinik, minta obat dan sekalian Om ajak makan mie tek-tek. Gimana kondisi bapak Om? Bagus, tensinya turun. Semoga saja kembali normal. Syukurlah. Jagungnya dulu Om. Bentar, ini sosis dulu. Om, kenapa Om milih yang privat? Pasti mahal. Kan biar bisa berduaan sama kamu. Hah? Maksud Om, biar gak ramai dan berisik. Jadi lebih bisa nikmati bakarannya. Iya kan? Ayo bantu Om ngolesin bumbunya. Biar Om yang bakar. Iya Om, bentar. Gerah juga. Syafril membuka jaket dan t-shirtnya. Dan tubuh Syafril yang mengkilat akibat keringat disinari api unggun itu membuat VI deg-degan. Sungguh berondong yang sangat menggiurkan. Namun VI berusaha sekuat mungkin tak tergoda. Syafril yang mengetahui Om VI-nya curi-curi pandang, timbul keinginan untuk menggodanya. Aduh, teriak Syafril saat tangannya tak sengaja terkena api, yang membuat VI beranjak dan mendekati Syafril. Syaf, coba lihat. Hati-hati, jangan terlalu memasukkan. Dari sini saja, nanti akan matang dengan sendirinya. Iya Om. Sini, biar Om saja yang bakar. Kamu diam saja ya, tunggu matang. Iya Om. Om,
ucap Syafril dan keduanya jadi canggung. Makasih ya. Sama-sama. Foto Om? Boleh? Cekrek. Lama amat sih Om. Keburu lapar. Sabar, ucap Om Vi yang tiba-tiba melihat Syafril memasukkan jarinya ke dalam saus barbecue dan mengemut jarinya sendiri di depan Om Vi yang membuat Vi ngilu. Mulut Syafril benar-benar seksi dan memancing gairahnya. Apalagi keringat Syafril mulai menetes dan mengucur di antara belahan dadanya. Syafi'i merasakan sesuatu mengembung di balik celananya. Syafril melirik Vi, namun Vi membuang muka dan fokus membakar sosis dan jagung. Meski Syafi'i fokus pada bakarannya, tapi ekor matanya menangkap Syafril yang dengan seksinya mencomot-comot jarinya sendiri. Syafi'i tidak tahan. Syaf, bisa minta tolong? Pegangin jagung dan sosisnya. Om kebelet kencing. Om mau ke toilet. Melihat ekspresi Om Vi yang tak biasa, Syafril tak menjawab. Syafril mendekati Om Vi dengan senyum menggodanya. Om yakin? Om kebelet kencing. Bukan kebelet yang lain. Set. Ini buktinya apa? Syaf, jangan kurang ajar sama Om. Teriak Vi terkejut saat Syafril dengan lancang menyentuh gundukannya yang keras. Ingin sekali ia memukul Syafril, tapi ia tak bisa. Selain janji tak mau menyakiti Syafril, kedua tangannya saat ini sedang membakar sosis dan juga jagung. Om horny kan sama Syafril? Syaf, Om, biarin Syafril menggantikan Pak Mike untuk malam ini saja. Syaf, set. Syafi'i terkejut ketika Syafril membuka resletingnya, lalu mengeluarkan batang Syafi'i dan menyantapnya. Syafi'i sembari tetap duduk dan membakar jagung dan juga sosis dengan pasrah saat mulut hangat Syafril memanjakannya. Andai sanggup, rasanya Syafi'i ingin menendang Syafril, tapi kenyataannya ia tak sanggup, seolah terhipnotis dan malah membiarkan Syafril menikmati miliknya. Mulut Syafril luar biasa, hisapannya begitu tulus, dari pangkal hingga ujung. Bahkan buah zakar Vi serasa ditelan mentah-mentah oleh mulut hangat Syafril. Dan dari atas, pemandangan punggung Syafril yang mengkilat dan sedang berjongkok menservis batangnya itu sangat menggoda. Timbul keinginan untuk mengefak anak angkatnya sendiri itu. Namun Vi masih ingat lubang seksi Syafril yang baru lecet. Syafril begitu hebat, gerakannya lebih hebat dari Mike, benar-benar berondong pintar. Syafi'i tak tahan lagi. Saking nikmatnya, tangan Syafi'i menggenggam erat-erat tusukan besi jagung dan sosis yang hampir matang itu. Mulut Syafril terasa menghisap-hisap Vi sampai masuk ke dalam tenggorokannya yang sempit itu. Syafi'i mendongakkan kepalanya, sesuatu hendak keluar. Nak, Om mau keluar. Syaf. Pluk. Saking nikmatnya, tusukan sate, sosis, dan jagung bakar di tangan Vi pun jatuh ke api unggun. Syafi'i jatuh bersandar di sofa batu, meratapi sisa-sisa kenikmatan yang diberikan anak angkatnya itu. Astaga, Om, jagungku jadi gosong deh. Kamu sih, bukannya makan jagung bakar, malah makan jagung Om. Hehe. Om, I love you. Cups. Entah apa yang Syafi'i rasakan, Syafi'i diam saja. Syafi'i tak menjawab. Syafi'i hanya melingkarkan kedua tangannya memeluk Syafril yang kini duduk di pangkuannya, sembari menikmati bibir Syafril. Sesuatu terasa mencurigakan. Syaf, kok bibir kamu lengket dan asin dan sedikit amis? Itu kan cairan Om sendiri. Kamu telan cairan Om? Iya, kan aku sayang sama Om. Aku gak jijik. Hehehe.